Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Aba. Pada episode kali ini selamat ya, cerita malam Jumat. Kali ini gua kedatangan tamu spesial dari negeri seberang. Kita sebut aja namanya Adel. Mawar dong. Oh, Mawar ya. Gimana Del? Punya cerita apa nih Del? Mau diceritain apa nih? Yang paling serem lah. Kisah-kisah lu yang paling serem. Apa ya paling serem? Uh-uh. Paling waktu kuliah. Kuliah di mana tuh? Di Malang. Malang, salah satu universitas Terbesar lah. terkemuka lah ya Iya, kan? terkenal lah pokoknya. Terkenal ya. Lanjut. Kan di Malang tuh ngekos. Di Malang ngekos. 2 lantai. Nah, 2 lantai atas bawah kan. Gue dapat kebagian di kamar atas. Kamar atas. Gue pindah kamar 2 kali. Yang pertama tuh kamarnya kayak ini, pintu kamar nih masuk, sebelahnya kamar mandi. Jadi tuh kamar mandinya bisa ngelihat cahaya ke atas gitu loh. Oh, kebuka. Agak kebuka dikit. Jadi ada ventilasinya gitu. Yeah. Jadi bisa ngelihat ke atas kayak ke genteng. Karena gentengnya itu kayak ada celah gitu buat sinar matahari. Terus pas di kamar itu awal gue nggak ngerasain apa-apa. Sampai waktu setelah berapa 1 semester 2 semester deh gitu, itu gua mau makan tapi mau ngambil uang dulu kan ke atas. Pas gua mau ngambil uang di atas, gua denger ada suara gamelan. Lu mau makan di mana nih? Beli makan keluar. Oh, mau makan keluar. Ada suara gamelan di atas. Terus gua mikir, oh itu lu sama siapa posisi? Sendiri, di atas sendiri. Temen gua udah di bawah. Nah, gue ngambil uang, gue mikir, oh ini mau ada acara kali ya deket-deket sini. Biasanya kan kalau orang Jawa gitu kan, setiap mau ada acara pasti ada gamelan gitu. Gue mikirnya, oh ya udah gitu. Pas abis gue ngambil uang, turun lagi ke bawah, pas keluar pagar, kok nggak ada suara gamelan? Kenapa gue di atas ada, di bawah nggak ada? Iya. Tapi sorry nih, temen lu denger gak? Enggak. Pertama awal gue nggak nanya. Oh, nggak nanya, lu diem, skip. Terus udah beli makan, balik lagi dong ke kosan kan buat makan. Gue ngambil air nih ke atas. Air minum? Lu makan posisi di bawah? Di bawah ada meja makan. Pas gue ngambil air ke atas, di situ gue denger lagi suara gamelan. Nah, gue masih diem. Terus gue nanya ke temen gue kan, denger suara gamelan nggak? Enggak, dari tadi nggak ada suara gamelan. Itu berapa orang? 2. Lu doang berdua sama temen lu? Bertiga. Jadi bertiga sama temen lu? Iya. Dua-duanya nggak dengar? Nggak dengar, di bawah juga nggak ada suara. Jadi di atas doang, depan kamar gue. Iya. Dah, gue bilang, oh yaudah mungkin gue yang salah denger gitu kan. Besoknya pas banget nih gue balik ke Jakarta bang. Iya. Balik ke Jakarta. Jadi di atas itu ada kamar cutting gue, ibarat S2 lah di situ. Dari Bali. Baru datang ke Malang. Jadi gue nggak sempat ketemu. Gue balik, dia datang. Itu tiba-tiba dia malamnya dia ngecek. Dia datang malam. Terus lihat kamar gue. Kamar gue tuh ada lampu yang nyala-nyala gitu, tau nggak? Yang LED. Nah, LED itu. Kata dia pas dia baru nyampe Malang, nyampe kosan, dia lihat kamar gue tuh lampunya nyala. Sedangkan gue tuh udah balik ke Jakarta, udah di jalan. Iya. Udah di jalan. Dia nggak, katanya dia manggil, gue nggak nyautin. Yaudah, besok paginya dia ngechat, dia lagi di mana, udah makan belum? Terus gue jawab dong, Mbak, aku di Jakarta. Loh, kok tadi malam kayaknya kamu ada di kamar? Iya. Terus gue bilang, oh, nggak ada nih, udah di jalan gitu. Perasaan kan. dia ada orang di dalam kamar lo. Terus gue langsung mikir, apa gara-gara yang semalam gamelan ini yang gue denger? Bisa jadi kan? Nah itu dia. Itu salah satunya. Salah satu kisahnya yang bikin lo merinding, lo bikin pindah kamar. Iya, gue bikin pindah kamar karena gue ngerasa itu jendelanya tuh terlalu ke arah luar. Jadi gue kalau tidur suka ngeliat ke atas gitu, takut. Jadi parno sendiri. Gue pindah lagi ke sebelahnya. Jadi sebelahnya doang? Iya, jadi itu malah sebelah tangga persis. Iya. Sangat persis. Nah, gue sadarnya itu setelah berapa kali ya? Kayaknya gue sering banget tidur begadang gitu, kayak tidur jam 1, jam 2. Setiap jam 1-an, setengah 2, meja makan di bawah tuh berat banget bang, buat didorong. Maksudnya kayak kita tuh dorong, ya lumayan lah gitu. Gue mikir, oh ibu kos kali ya, lagi beresin meja. Pertama kali mikir, oh ibu kos kali ya gitu. Tapi kok lama-lama setiap jam segini terus ya bunyi setiap jam kursi didorong. Setiap jam 1? Iya, setiap segitu, jam 1 ke atas lah. Terus gue sampai kayak ngapain juga ya ibu kos gitu, ngedorong-dorong kursi jam segini kan nggak ya ngapain gitu, gabut banget apa? Pokoknya ada bunyi apa suara meja kedorong gitu, kegeser. Iya, meja makan dah pokoknya gitu. Terus? Sampai temen kos gue tuh ada yang bisa lihat. Terus gue IndiHome. Ya, iyalah, bisa lah. Anak-anak IndiHome. Terus dia
Gue tanya, kalian pada denger nggak sih meja didorong? Iya dengar kak. Oh dengar, sama dengar juga. Iya didengar kak, tapi ternyata itu kata dia itu bukan kita yang dorong semua. Adalah yang Kata dorong. dia ada anak kecil, karena dulu sebelum itu meja makan, itu tuh taman kecil gitu, semeja makan gede. Sama batu-batu bang, batu-batu tau nggak yang batu-batu buat kolam ikan? Oh iya. Batu-batu kecil-kecil. Koral. Nah itu dulunya pas gue datang emang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Terus karena yang punya kosan ini punya cucu sindrom. Dia suka tiba-tiba ke belakang di situ ngobrol di dekat batu-batu itu. Ya kan kita nggak ada yang tahu kan, karena kita mikirnya karena dia berkebutuhan khusus gitu kan. Betulnya emang ngobrol. Ngobrol. Terus ya udah habis itu nggak lama dipelur karena nyampah doang koral-koralnya gitu loh, bikin rembes nggak enak deh gitu. Karena dipelur ditaruh meja makan. Nah kata yang bisa lihat itu kan anak kecil. Nggak suka jadinya. Jadi itu anak kecil yang tadinya tempat bermain dia malah jadi meja makan. Makanya mau digeser kali mejanya ya sama itu. Karena sekarang jadi anak kecilnya itu main ke kamar-kamar bawah. Bukan lagi. Gue kan anak random nih bang. Iya. Gue nggak kos satu kamar sendiri, tapi gue suka nginep di kamar-kamar orang lain. Suka numpang tidur. Gue numpang tidur di kamar teman gue yang bawah. Depan persis sama meja makan. Nah di situ gue udah tidur sekitar jam 8 jam 9 gue udah tidur. Temen gue ke kamar mandinya dia. Tiba-tiba dia bangun gini, Del kamu dorong pintu kamar aku ya? Gue dengan setengah sadar gue bilang, hah? Enggak gitu kan. Terus kata dia, kenapa emang? Iya dia dorong pintu kamar aku. Gue nengok ke atas nggak ada orang. Di situ gue mikir, merinding tuh pasti ya. Nah, bukan lagi gue langsung pindah bang. Tapi anak-anak situ, anak-anak yang ngekos itu pernah gak nanya sama ibu kos? Enggak. Tentang nggak enak ya? Nggak akan enak ya? Cuma anak-anak yang mungkin yang udah lama kayak gue datang ya, udah paham kayak ada nih gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Ya udahlah, yang penting nggak ganggu gitu kan. Yang paling ganggu banget sih waktu gue skripsian itu. Oke, udah terakhir-akhir lu udah mau hengkang dari Malang lah ya. Kan zaman-zaman skripsi pasti begadang tuh. Pastilah. Kayak tidur. Nguber-nguber waktu ya kan? Nguber waktu. Gue waktu itu pernah kayaknya mau tidur jam 3, jam 4 lah. Mau tidur tuh. Baru mau tidur. Pas baru merem, kayak belum sampai 5 menit, di kuping ada yang ketawa. Perempuan, laki-laki? Kayak ketawa kunti. Nah, kenceng banget. Kenceng banget tuh. Itu posisi sadar ya? Lagi ngerjain. Oh lu tidur? Lagi tidur. Jadi baru merem, tiba-tiba kebangun gara-gara ada suara ketawa di kuping. Udah nih. Kenceng banget tuh. Kenceng banget. Gue kebangun, gue tanya dong di grup, ada yang masih bangun? Nggak ada. Gue teleponin satu-satu, nggak ada yang ngangkat. Berarti bener dong. Udah pada tidur. Gue kayak, ya udahlah. Kalau udah kayak gitu kan pasti nggak bisa buat tidur lagi kan. Itu sendiri posisi di kamar tuh? Kan satu kamar sendiri. Iya. Itu gimana tuh? Nah, gue apa yang lu lakuin? Main HP. Kan untung di kamar tuh ada TV, jadi nggak takut-takut banget. Lu nyalain TV? Nah, gue tuh nyalain TV. Gak bisa tidur, akhirnya gue baru tidur kayaknya abis subuh jam 6-an deh, jam 5, jam 6-an. Mata lu udah panda tuh ya? Udah bukan main. Terus abis itu pas gue baru mau tidur lagi bang, itu udah nggak tahu lagi. Pas subuh tuh berarti? Iya jam 6 lah, jam 6 lewat lah kali kayaknya. Baru merem sama kayak halnya yang sebelumnya. Kencang banget merem, kencang lagi. Gue tanya di grup, karena udah bangun kan. Ada yang abis ketawa, teman grup gue nanya balas, nggak ada. Mungkin yang di kamar ya mau ganggu gue karena gue kamar kosan itu banyak banget boneka. Oh gitu. Gue nyediain boneka gitu banyak. Tujuannya apa? Iseng aja lo? Iya biar nggak gabut aja. Tapi ada nggak yang nggak kuat sampai pindah? Ada. Sampai pindah kosan? Ada juga yang nggak kuat ya? Ada temen gue, dia baru naik ke atas mau ngambil minum. Kayak kita udah kemalaman deh gitu. Di bawah udah kemalaman gitu. Dia mau ngapain ke atas antara mau ambil minum apa gitu. Pas naik tangga. Jadi ini tangga, ini kamar gue persis. Tangga nih kamar gua, katanya pas mau di tangga ujung dia ngeliat cowok hitam. Iya. Dia langsung turun lagi ke bawah ketakutan. Gua ngeri juga dia. Ngeri, tapi emang hampir sebenarnya sih emang setiap rumah, walaupun senyaman-nyamannya rumah itu pasti ada penghuninya. Pasti. Selain manusia maksudnya ya pasti ada. Selagi kita nggak ganggu sih sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau diganggu terus jadi kita yang diganggu aja kurang nyaman juga. Gue gak kembali kadang. Iya kadang nggak nyaman juga kadang. Iya kan. Itu dia sih. Udah. Cuma terakhir gue ke Malang, pas keadaan kosan sepi banget. Ini posisi lu udah lulus apa belum? Udah lulus. Gue mau wisuda ke Malang ambil ijazah. Itu di kosan udah sepi banget. Ibaratnya yang dari
berapa sih ya? 1, 2, 3, 6. Dari 11 kamar. Dari 11 kamar itu cuma 3 orang yang nempatin. Di atas 1, di bawah 1. Barang-barang lo masih ada di situ tuh? Enggak ada, Udah nggak ada, udah kosong. Gue nempatin tempat kamar yang teman gue didorong. Oh iya, yang tadi lo Ya. bilang. Gak tau kenapa gue udah merinding aja di situ. Jadi gue nempatin kamar temen gue yang masih ngekos di situ. Karena kan mikirnya itu kamar nggak, masih ada orangnya terus gitu loh. Nah, gue ngajarin lagi malam tempat makan, didorong lagi. Terus ternyata masih ada ya gitu. Iya. Ya sebenarnya sih nggak akan pergi sebenarnya dia. Iya. Nggak akan pergi, emang tempatnya dia di situ. Karena dulunya mungkin tempat mainnya dia yang di Pelur. Iya. Nah itu dia. Tapi nggak pernah ada sampai kejadian kesurupan tadi. Nggak ada. Selama lu di situ, alhamdulillah nggak ada ya. Ya cuman ya digagu-gagunya geser meja, suara-suara aneh, yang kayak gitu-gitu aja. Itu aja sih. Tapi posisi kos tuh emang 24 jam boleh keluar masuk. Boleh, karena kita boleh. dikasih kunci. Kasih kunci serep. Ya? Walaupun dalam perumahan ya kadang ditutup portal gitu. Portal depan. Portal depan. Tapi ya boleh lah, namanya ngekos di situ masih boleh. Oke, terima kasih Adel yang udah mau berbagi cerita di Abah Misael Channel. Buat kalian yang mau cerita juga, nanti gua bisa ke rumah kalian, ke tempat kalian, atau kalian yang ke tempat gua. Jangan lupa di subscribe ya Del channelnya. Di like, terus di komen. Mau denger cerita apa lagi dari gue? Cerita hidup gitu. Iya, nggak usah lah. Berat hidup lu Del. Oke, sekian dari kita. Semoga ceritanya si Adel bisa menjadi inspirasi. Kok jadi inspirasi ya Del? Cerita horor nggak jadi inspirasi. Terima kasih sekali lagi buat Adel. Terima kasih juga pada Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.